Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda saat ini sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu jadul dari Kahitna dengan judul Cerita Cinta mengawali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saya masih susah move on dari lagu-lagu zaman dulu ya. Baik, dari sebuah desa di West of Progo ya, Kulon Progo, saya membuat rekaman ini. Dan apa tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Ya, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berjudul Life is a choice. Ya, life is a choice. Hidup adalah sebuah pilihan. Ya, teman-teman tentunya sudah tidak asing ya ketika Anda mendengarkan kata-kata life is a choice ya. Hidup adalah sebuah pilihan ya. Hidup adalah pilihan ketika kita tidak memilih juga memilih ya. Ya, jadi Anda harus memilih di dalam kehidupan. Memilih A, B, nggak milih jadi golput pun tetap pilihan ya. Ya, kita tidak berbicara soal pemilu, tapi kita akan berbicara nyambung sebenarnya dengan tema yang tadi disampaikan oleh lagunya Kahitna. Di situ judulnya Cerita Cinta. Nah, kata ceritanya ini akan kita jadikan sambungannya ya, karena tentunya banyak di antara Anda yang bertanya-tanya, sebenarnya hidup kita itu alurnya sudah ditentukan pasti dari sononya, dari Sang Pencipta, ataukah kita punya kebebasan untuk memilih? Ini pertanyaan klasik yang mungkin sudah terpikir dari diri Anda sejak dulu. Dan kalau dibincangkan ini bisa jadi perdebatan panjang. Dan terus terang saya pun berdebat dengan diri saya sendiri. Dan ketika saya membuat rekaman ini pun sempat berdebat dengan diri saya sendiri, kira-kira seperti apa sih. Tapi intinya begini, bahwa rekaman yang saya buat bukanlah mutlak sebuah kebenaran, tapi inilah yang saya yakini hingga saat ini. Saya tidak tahu 10 tahun ke depan seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini bisa memperluas wawasan Anda. Saya tidak mengatakan ini pasti benar, tapi mungkin benar ya. Baik, teman-teman semua, kalau saya beragama Islam, saya akan coba bahas dari sudut pandang yang saya pahami. Jadi kalau Anda berbeda religi dengan saya, silakan Anda sesuaikan sendiri ya. Jadi kalau di agama saya diajarkan di situ ada 2 ayat ya. Jadi saya itu ketika baca-baca buku, baca kitab suci saya, itu ada 2 ayat yang menurut saya rada paradoks ya. Paradoks itu 2 hal bertentangan jadi satu kesatuan. Ya. Contoh paradoks itu misalnya kosong adalah isi, isi adalah kosong. Itu paradoks ya. Kosong dengan isi adalah 2 hal yang bertentangan tapi dijadikan satu frame ya. Nah, yang saya maksud paradoks dalam kaitannya life is a choice ini gimana? Jadi dikatakan, saya tidak menyebutkan ayatnya langsung ya. Intinya begini, dikatakan di situ bahwa Tuhan berkehendak atas segala sesuatu. Artinya kalau kita mengacu kepada statement ini, berarti semua sudah ditentukan dong. Jadi kita ini alur cerita hidupnya gimana ini ya, pilihan-pilihan yang kita ambil pun sebenarnya sudah ditentukan sebenarnya. Sudah apa ya? Kita memilih itu seolah-olah semu. Ya, kebebasan memilih yang kita punyai dalam hidup itu sepertinya semu. Nah, lalu ada ayat yang sebaliknya yang berbunyi bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum ya, kecuali orang itu atau kaum itu mau mengubahnya. Kita lihat ini bertentangan sekali. Bertentangan sekali.
Kalau terus ada lagi saya lupa, entah hadis entah apapun itu, dikatakan bahwa segala sesuatu peristiwa itu kan sudah ditulis di satu catatan yang bernama Lauh Mahfud ya. Kita nggak bahas ke sana ya karena ini bukan pengajian. Tapi yang menarik adalah ada satu bukan cerita ya, hadis atau apa, saya nggak berani kalau udah ngomongin dalil begini. Dikatakan bahwa doa itu bisa mengubah gitu loh. Nah, kita lihat paradoks sekali. Di satu sisi dikatakan everything's already written ya, semuanya sudah ditulis, semuanya sudah ditetapkan, tapi satu sisi bisa diubah. Dulu saya menggunakan cara pandang belum bisa menggunakan cara pandang paradoks. Jadi cara pandang yang saya gunakan adalah dikotomis. Dikotomis itu gini. Kalau hitam ya putih, putih ya hitam, nggak bisa hitam dan putih bersamaan. Nah, kalau kita lihat logo yin yang di situ hitam dan putih menjadi satu, berbaur dalam satu kesatuan. Itu adalah paradoks. Sehingga akhirnya saya bergeser bahwa ternyata kalau misalkan kita temukan sebuah fenomena, sebuah statement yang bertentangan misalkan dalam kitab suci, dan itu seperti saling meniadakan, saling membatalkan, maka kebenaran yang sesungguhnya adalah gabungan dari keduanya. Ya, gabungan dari keduanya. Nah, jadi saya waktu itu merenung, terus bagaimana komposisinya? Di satu sisi sudah ditetapkan, tapi di satu sisi kita punya pilihan. Gimana? Akhirnya yang menjawab pertanyaan saya adalah balik lagi. Ketika saya bertemu dengan ilmu fisika kuantum, vibrasi yang hari ini saya terus pelajari. Jadi kalau di dalam fisika kuantum intinya bahwa ada satu area di alam semesta ini ya, di dimensi yang sangat halus ya, di situ dinamakan samudra kemungkinan. Saya pernah bahas di rekaman yang lain ya, Nah, samudra kemungkinan ini adalah seperti juga sebuah samudra pilihan. Jadi simpelnya gini ya. Kalau saya kasih contoh sederhana, misalnya Anda ini seorang pejabat, kemudian suatu saat saya ada proyek. Proyek saya akan berjalan mulus kalau misalkan saya mendapatkan tanda tangan Anda. Jadi kuncinya di Anda. Kemudian dalam rangka itu saya membawa sejumlah uang, katakanlah uang sebesar 5 miliar ya, dalam sebuah koper, misalkan saya nggak tahu kopernya segede apa. Kemudian saya datang ke kantor Anda, kemudian saya ngomong, Pak, ini tolong dibantu proyek saya supaya lancar, ini buat Bapak. Nah, saat saya berikan uang itu, Anda tentunya punya pilihan toh, yaitu gampangannya deh, yang kita ambil pilihan yang sederhana adalah Anda menerima uang itu atau Anda menolak. Atau mungkin gabungan ya, Anda terima tapi nggak sebanyak itu. Nah, ya dah. Nah, pertanyaannya, Anda itu misalnya ngambil uangnya atau tidak ngambil uangnya, apakah sudah ditulis betul sama Tuhan? Maksudnya gini, kalau ternyata Anda ambil uangnya, Anda korupsi, berarti cerita Anda korupsi itu sudah ditulis dari sono. Loh ya, berarti Anda jadi koruptor itu tidak bisa disalahkan dong. Anda cuma memainkan skenario yang sudah ditulis kan. Nah, di sini saya akhirnya mikir, kayaknya nggak gitu deh. Nah, di dalam fisika kuantum begini. Jadi di dalam samudera kemungkinan, semua alur cerita yang mungkin terjadi sudah ditulis semuanya. Anda ngambil uangnya, Anda ngambil cuma separuh, Anda ngambil cuma seperempat, Anda tolak, atau apapun. Yang kelanjutannya mungkin Anda nanti masuk penjara, yang satu tidak, dan seterusnya. Semua cerita itu sudah already written. Semuanya sudah ditulis di samudera kemungkinan. Semuanya sudah ada. Tapi masih berupa probability. Ini seperti dadu, semua sisinya sudah ditulis
Ada titiknya 1, titiknya 2, titiknya 3, titiknya 4, dan seterusnya. Cuman kalau dadu yang kita gunakan cuma segi 6. Kemungkinannya cuma 6. Ini dadu yang seginya tidak terhingga, tapi semua sisi sudah ditulis. Terus apa hubungannya? Ketika Anda decide, ketika Anda memutuskan, ketika Anda memilih, ketika Anda memberikan menjatuhkan pilihan Anda ke satu perilaku tertentu, ke sudut pandang tertentu, ke cara berpikir tertentu, ke pengamatan tertentu, disitulah Anda mulai memilih salah satu kemungkinan di lautan possibility tadi. Nah, sudah bisa kelihatan nggak? Tuhan sudah menetapkan semuanya, sudah membuat semua ceritanya, betul. Tetapi kita punya choice. Oke, jelas ya? Nah, kalau seperti ini berarti kita nggak bisa nyalain Tuhan. Karena kalau misalkan semua sudah ditulis, berarti ya saya kan cuma menjalankan skenario yang sudah ada di samudera kemungkinan kan. Yang sudah ada di Lafut. Itu pembenaran namanya. Oke? Saya sebenarnya pengen membuat lanjutan dari seri ini, bahwa sebenarnya kematian pun sebuah pilihan. Di setiap alur cerita di samudera kemungkinan, matinya kita itu beda-beda, di usia yang berbeda-beda, tergantung decide-nya kita. Anda kalau decide-nya sekarang minum racun, cerita itu juga ada, dan itu sudah ditetapkan. Jodoh, yang katakan sudah ditetapkan, ya ditetapkan. Tetapi Anda memilih siapa jadi jodoh, itu akan membuat ceritanya juga kemana. Semuanya sudah ada ceritanya. Oke, ini soal jodoh dan sebagainya mungkin saya buat di kesempatan yang lain. Nah, sekarang lalu kita aplikasikan lagi, kita kaitkan lagi. Sekarang udah jelas ya tentang samudera kemungkinan. Nah, sekarang gini, pernah nggak Anda mengalami satu keadaan di mana semuanya gantung, ya? Semuanya gantung. Nah, misalnya gini deh, ada kasus nyatanya begini misalnya. Saya contohkan. Anda misalnya nih sedang bimbang, sedang ragu, sedang bingung antara dua pilihan, ya. Saya mau tetap di pekerjaan saya, atau saya resign atau keluar, saya menekuni bisnis saya, karena itu mungkin nggak bisa berjalan dalam satu waktu, ya. Nah, Anda bingung karena di pekerjaan Anda semuanya bagus, semuanya oke, semuanya bos Anda juga bagus, rekan kerja Anda juga baik. Tapi bisnis Anda juga menarik, menghasilkan, ya, menjanjikan. Terus Anda bingung ini memilih. Nah, Anda amati. Pertanyaannya adalah gini. Anda bingung karena situasinya gantung, atau justru dibalik, situasinya menggantung karena Anda bingung. Nah, di dalam fisika, ya, kalau Anda pernah baca konsepnya seorang pakar fisika bernama Erwin Schrödinger, ya, yang ilustrasi yang paling keren itu namanya Schrödinger's cat, ya, Schrödinger's cat paradox. Saya cerita sedikit nanti. Itu justru kehidupan alam semesta, situasi kondisi itu menjadi bingung, menjadi gantung karena adanya bingung. Kemungkinannya itu semuanya gantung, tidak ada yang jadi realita. Salah satu karena Andanya juga belum milih, gitu loh. Jelas ya? Nah, terus gimana tuh yang tadi Schrödinger's cat paradox ini? Jadi saya simpelkan aja ya. Saya simpelkan ceritanya, ini ilustrasi. Nah, kalau misalkan ada kucing, kita masukkan ke dalam sebuah keranjang, ya, ke dalam sebuah keranjang atau kotak lah ya, kotak. Kemudian di dalamnya kita kasih racun, ya, terus kita masukkan kucing tadi, ya. Maka kucing itu punya pilihan kan. Mungkin racunnya itu dicampurkan dalam makanan gitu. Campurkan dalam makanan. Berarti kucing ini resikonya kalau dia makan makanan itu akan mati, kalau dia tidak makan dia akan tetap hidup.
Nah, ada dua kemungkinan realita. Oke. Nah, kita biarkan selama 1-2 jam gitu ya. Kira-kira kemungkinannya apa? Ya tadi kemungkinannya antara apa? Kemungkinannya antara hidup dan mati, ya kan? Kemungkinannya antara hidup dan mati. Nah, tetapi kalau misalkan kita tidak pernah membuka kotaknya, kita tidak pernah mengamati, memastikan, kita akan menemukan satu keadaan yang namanya superposisi kalau di dalam konsep itu. Superposisi itu adalah kemungkinan hidup dan mati itu tumpang tindih dalam satu waktu. Ini kucing hidup atau mati? Kita nggak tahu. Karena belum membuka kotaknya. Oke ya? Simpelnya begini. Berarti untuk memastikan realitanya bagaimana, kita perlu memberikan pengamatan untuk memastikan. Nah, sekarang ganti kucing itu dengan bahan dasar alam semesta. Ya, jadi bahan dasar alam semesta ini kalau dalam tinjauan fisika bernama kuantum. Nah, kuantum itu juga seperti itu. Jadi kuantum ini sampai kita memberikan pengamatan, kita decide kemana, baru dia pasti mau kemana. Jadi ketika dalam keadaan Anda bingung tadi, ya, ketika Anda bingung, ya, maka kehidupan pun bahan dasar alam semesta yang membentuk realitas kehidupan ini juga akan menimbulkan situasi yang bingung. Nah, ketika Anda decide, gua mantepin deh, gua bismillah, misalkan gua pilih resign. Maka entah gimana pun ceritanya, nanti akan muncul hal-hal yang menguatkan, mendukung keputusan Anda. Contoh, tiba-tiba misalkan bulan depannya nih, Anda memutuskan resign bulan depan. Oke deh, bismillah, mantap. Nah, yang penting kondisinya tuh tidak 50-50 ya. Jadi ketika Anda bingung, aduh 50% mau tetap di pekerjaan, 50% Anda resign, itu masih bingung. Tapi ketika sudah 51% dan 49%, maka keadaan akan berubah. Tidak lagi gantung. Misalnya bulan depan tiba-tiba bisnisnya Anda lebih menghasilkan berlipat-lipat. Anda jadi mantap. Oh gila nih, menghasilkannya banyak sekali ya. Oke? Nangkap ya? Nah, sehingga apa? Anda lebih tertarik untuk resign. Nah, kemungkinannya tidak selalu kemungkinan ini baik. Kadang ada yang kemungkinannya itu muncul ya, atau realitanya itu mulai mensupport Anda untuk memilih ke satu pilihan. Itu kadang nggak enak. Contoh, misalkan awalnya tadi pekerjaannya Anda, bosnya oke, ya teman-teman oke. Tiba-tiba ketika Anda mantap, go resign. Bisa juga bos Anda yang baik itu dimutasi, dipindah ke tempat lain, ya. Diganti bos yang resek, sehingga Anda nggak nyaman di sana. Sehingga, wah, gua resign aja deh. Nah, itu baru terjadi kalau Anda sudah decide. Begitu pula misalkan Anda bingung, aduh gue milih mana ya. Misalkan seorang wanita bingung milih di antara 4 cowok, ya, bingung memilih di antara 4 cowok, mana yang gue pilih. Nah, selama Anda tidak mantap pada satu pilihan manapun, maka semuanya akan menggantung, bobotnya akan sama semua. Sampai Anda decide, maka Anda akan ditunjukkan kelebihan orang itu atau kekurangan yang lain. Ini hanya masalah kita ingin melihat apa. Jelas ya? Nangkap maksud saya ya? Aduh Pak, gua bingung Pak, soalnya ini begini-begini. Itu justru terjadi, Anda bingung, yang menyebabkan situasinya bingung. Itulah sebabnya kalau misalkan contohnya di dalam agama saya nih ya, ada dianjurkan sholat istikharah. Tapi kita perlu sibak di balik sholat istikharah ini apa yang mau dicari? Kemantapan hati. Anda mimpi itu jadi mantap kan? Oke, misalnya dikasih petunjuk, ada suara yang Anda dengar waktu sholat, misalnya. Tapi Anda jadi mantap. Nah, kemantapan hati ini sebenarnya yang dicari untuk membuat alam semesta itu berpihak pada satu pilihan. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang berarti kalau misalkan Anda sedang mengalami kegalauan ya, kegalauan misalnya, aduh Pak, saya ini ragu nih Pak di karir saya ini, di bisnis saya ini, saya bisa sukses tidak. Ketika Anda ragu, maka di situ keyakinan Anda tentang sukses itu dan gagal itu bobotnya sama.
Nah, ketika Anda mantap, nggak harus 100% nggak apa-apa. Maksudnya nggak 100% banding 0. Yang penting bobot ke salah satu, ya, maka realitanya akan support semua. Tapi ketika Anda sudah ragu, maka ini yang saya katakan di Facebook beberapa waktu yang lalu, alam semesta akan berkonspirasi. Ya, alam semesta akan berkonspirasi mensukseskan Anda atau menggagalkan Anda. Jadi tadi balik ke judul, life is a choice, and your choice itu yang akan menjadi dasar kehidupan ini akan membuat konspirasi. Konspirasinya ya sesuai dengan apa yang Anda putuskan. Nah, jadi kalau misalkan kita memahami dari sudut pandang ini ya, jadi artinya kita tidak menyalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi, karena semuanya pilihan kita. Semuanya pilihan kita. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami? Baik ya. Jadi kesimpulannya adalah life is a choice ya, and your choice ya itu akan direspon oleh samudera kemungkinan ya. Choice ini berupa pilihan, pengamatan, Anda memutuskan, memantapkan hati, Anda memilih satu perilaku, maka disitulah realita akan mewujud. Nah, nanti di dalam setiap pilihan itu ada sub pilihan lagi, seperti kayak kita kalau kita main komputer itu klik, di dalamnya ada sub lagi, klik terus, dan ini tanpa batas ya. Setiap opsi pilihan ini akan menjadi pilihan terus dan terus. Yang jelas adalah mungkin kita akan dihadapkan pada situasi tadi, tapi percayalah bahwa justru kalau saya belajar dari pengalaman pribadi, tidak ada keputusan yang salah. Sesalah-salahnya keputusan, kita bisa perbaiki suatu hari, kita bisa belajar. Tetapi yang jauh lebih berbahaya dari salah memilih adalah keraguan. Keraguan itu jauh lebih menyiksa. Dan kadang, keputusan yang seharusnya sudah benar kita putuskan, tapi karena kita menunda larut dalam keraguan, maka saat kita putuskan, situasi sudah tidak tepat lagi bagi keputusan yang benar itu untuk jadi benar. Oke ya? Jadi kebenaran sebuah keputusan pun ada timingnya. Telat memutuskan, maka semuanya sudah berubah lagi. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan kepada Anda. Bagi Anda yang masih tertarik untuk untuk mengeksplorasi tentang vibrasi, Anda bisa mampir ke website saya di www.ikhlaspasrah.com ya. www.ikhlaspasrah.com ya. Atau Anda bisa berkunjung ke bisa berkunjung ke Facebook saya, Arif RH ya. Arif RH, atau saya juga punya akun satu lagi, Arif Vibrasi. Ya, Anda bisa add saya atau Anda bisa inbox, kita bisa interaksi di sana. Baik. Hanya ini teman-teman yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam rekaman-rekamannya selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.